Kemudian korban memberikan salam kepada pelaku, namun pelaku langsung berdiri dan mengayunkan parangnya. Saudara Satuan Reskrim Polres Kepulauan Yapen mengungkapkan 2 kasus pembunuhan yang berlangsung di Mapolres Kepulauan Yapen pada hari Kamis 14 Januari 2021. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Polres Kepulauan Yapen melalui Wakapolres, Kompol Praja Ganda Wiratama mengatakan bahwa 2 kasus pembunuhan yang diungkapkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Karawi, Distrik Windesi dengan tersangka SR pria 47 tahun yang terjadi pada 17 Desember 2020 yang lalu dengan korban adalah saudara sepupunya atas nama Aristoteles Rumansara. Pelaku SR ditangkap pada 19 Desember 2020 dengan kronologis kejadian ini berlangsung ketika korban melewati jalan dan menemukan pelaku sedang menghalangi jalan korban. Korban memberikan salam, namun langsung pelaku mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 2 kali dan mengenai kepala bagian atas korban 1 kali dan leher bagian korban 1 kali hingga hampir putus. Pelaku juga menikam korban di arah perut namun ditangkis menggunakan tangan kiri. Saudara, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Inisial SR, kasus pembunuhan sesuai dengan LP nomor 137 garis miring 12 Romawi 2020 SPKT Res Yapen tanggal 18 Desember 2020. Tersangka, ulangi, korban namanya Aristoteles Rumansara. Korban meninggal dunia. Tersangka inisial SR, lahir di Karawi tanggal 3 Juli 1973, umur 47 tahun. Laki-laki, Kristen, pendidikan terakhir SD, alamat di Karawi, Distrik Windesi. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 340, subsidiar 338, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Dia ancaman pidananya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. TKP kejadiannya tanggal hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 19 WIB di Kampung Karawi, Distrik Windesi. Jadi kronologisnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember korban dari rumah barunya melihat pelaku ini duduk di tengah jalan dan menghalangi jalan korban. Kemudian korban memberikan salam kepada pelaku, namun pelaku langsung berdiri dan mengayunkan parang sebanyak 2 kali mengenai kepala korban, kepala atas, bagian atas ya, kepala bagian atas, dan itu kepala mengalami luka robek. Kemudian dia mengayunkan parangnya lagi ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 kali sehingga leher korban hampir terputus. Kemudian korban menggunakan tombak, ujung tombak. Nah, ini ada ujung tombaknya di bagian ini, ke arah perut sebelah kiri korban. Namun korban sempat menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban mengalami luka tikam. Jadi barang bukti yang diamankan 1 buah parang, 1 buah mata tombak, dan korban ini baju korban ya, celana ya, celana pendek. Itu terkait kasus pembunuhan rekan-rekan. Kasus kedua adalah penganiayaan berat berujung kematian yang terjadi pada Selasa 29 Desember 2020 di Jalan Frans Kaisepo dengan tersangka Antoton G. Owai 34 tahun atas korban Afrison Y. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras lokal Bobo melakukan penganiayaan kepada korban
dengan memukul kepala bagian bawah sebelah kanan korban dengan balok yang diselipkan dengan alasan meminta rokok kepada korban namun tak didengar. Pelaku pun sempat menggertakkan kepada saksi yang akan menolong korban dan pelaku pun melarikan diri. Dari keterangan saksi bahwa korban sempat dilarikan ke RSUD Serui, pelaku pun akhirnya menyerahkan diri pada aparat pada 1 Januari 2021. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 3 dengan ancaman 7 tahun penjara. Saudara, menanggapi hal ini, tokoh agama di Serui menyayangkan aksi keji ini, di mana Penatua Albert Weno yang diundang Polres Kepulauan Yapen mengingatkan warga masyarakat agar tidak mengkonsumsi miras secara berlebihan, baik miras lokal maupun berlabel, serta kembali mengingatkan tentang ajaran firman Tuhan. Pandangan gereja mengenai mengkonsumsi miras, khususnya bobok, yang bisa memicu keberanian dari seseorang pelaku untuk melaksanakan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban yang telah didendam sebelumnya. Tentunya dalam ajaran Kristen secara alkitabiah memang melarang mengkonsumsi miras yang memabukkan seseorang, karena kalau memabukkan itu bisa membuat tindakan-tindakan yang di luar kesadarannya sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata, menurut ajaran gereja itu, kita bukan berperang melawan manusia, tapi kita berperang melawan roh-roh jahat yang kasar, yang bisa merasuk kita dengan berbagai cara untuk menyeret kita hidup dalam dosa. Dan pembunuhan adalah salah satu dosa. Dalam hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan, itu ya, secara jelas di hukum yang ke-7 dikatakan jangan membunuh. Dan kemudian 10 hukum Tuhan itu telah diringkaskan dalam hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dia melaksanakan pembunuhan karena dipicu oleh mabuk, karena minuman keras, otomatis dia tidak mengasihi Tuhan. Tim Liputan Yapen Channel.